Perusahaan ini gagal bayar utang dan jumlahnya cukup fantastis. Kita lanjut mulai investasi obligasi part 13. Saya Randy dari Aku Frugal, saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow dulu. Ternyata bukan teman kamu aja yang bisa gagal bayar utang, tapi perusahaan juga ada ya yang bisa gagal bayar utang. Kalau kamu ngikutin seri saya, pasti kamu udah tahu ya, ada obligasi negara dan juga obligasi perusahaan atau obligasi korporasi. Buat yang belum tahu, obligasi itu adalah surat utang ya. Jadi kita berinvestasi pada surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Saya juga udah jelasin salah satu risiko dari investasi di obligasi, yaitu adalah gagal bayar. Risiko gagal bayar ini hanya terjadi pada obligasi korporasi ya. Sedangkan kalau obligasi pemerintah itu nggak ada risikonya karena semua dijamin oleh undang-undang. Ada yang bisa tebak perusahaannya apa? Wika ya. Dan sahamnya pun juga sampai disuspend karena dia nggak bisa bayar pokok dari obligasinya. Saham dari Wika ini sampai disuspend ya, karena perusahaan telah menunda pembayaran obligasi, sukuk, dan obligasi yang sudah jatuh tempo tanggal 18 Februari 2025. Jadi ibaratnya ada teman kamu pinjem 1 juta rupiah dan janji akan ngembaliin di tanggal 18 Februari 2025. Tapi pada saat 18 Februari 2025 ditagih, duitnya itu nggak ada. Kalau teman kamu tadi pinjamnya 1 juta rupiah, beda dengan perusahaan Wika ya. Dia punya 2 obligasi, yang dimana satunya itu 1,75 triliun, dan yang satunya lagi 750 miliar. Yang dimana imbal hasil per tahunnya itu segini ya. Ketika ada obligasi yang gagal bayar, dan jumlahnya pun cukup fantastis, ini mengindikasikan ya adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan menurut Bursa Efek Indonesia. Dari kasus ini jadi bisa tahu ya bahwa investasi di obligasi itu ada risikonya yaitu gagal bayar. Di mana penerbit obligasinya itu pada saat tanggal jatuh tempo dia nggak punya uangnya untuk ngembaliin kepada pemberi pinjaman. Satu hal yang saya garis bawahi, gagal bayar ini hanya terjadi pada obligasi korporasi ya, atau obligasi perusahaan. Sedangkan kalau obligasi negara, itu akan dijamin oleh undang-undang, jadi nggak akan mungkin gagal bayar. Walaupun keuntungan atau imbal hasil dari obligasi korporasi itu jauh lebih besar daripada obligasi negara, saya tetap merekomendasikan obligasi negara aja ya. Kalaupun mau obligasi perusahaan, sebaiknya di reksadana. Nanti saya akan bikinin satu part terpisah yang membahas tentang reksadana. Jangan lupa follow untuk belajar tentang investasi di obligasi.